Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas Farmasi E akan mempresentasikan evaluasi dan uji keamanan uji PK. Next. Berikut nama anggota kelompok kami. Next. Sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat anti kanker baru. Sebelum melanjutkan ke uji klinik, perusahaan harus melakukan evaluasi keamanan melalui uji praklinik, termasuk uji toksisitas akut dan subkronik pada tikus. Salah satu tikus menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan dan kerusakan organ ginjal setelah 14 hari pemberian obat. Next. Untuk analisis kasusnya, identifikasi masalah, terjadi penurunan berat badan, indikasi adanya efek sistemik. Yang kedua, kerusakan ginjal menunjukkan kemungkinan nefrotoksisitas akibat paparan obat. Next. Lalu penurunan berat badan dan kerusakan ginjal menunjukkan potensi toksisitas organ target dan efek muncul setelah pemberian berulang yang menunjukkan toksisitas subkronik bukan akut. Next. Dan selanjutnya, kemungkinan penyebabnya yaitu toksisitas langsung pada sel ginjal, akumulasi obat, efek sistemik, reaksi imunologis, kristaluri, eksipien beracun, atau kesalahan dosis. Interpretasi hasilnya yaitu jika pun dan kreatin meningkat, gangguan filtrasi glomerulus, jika ditemukan nekrosis tubular dan biomarker ginjal naik, jika urin mengandung kristal, massa kelarutan, jika nafsu makan menurun, efek sistemik yang memicu dehidrasi. Tindak lanjut yaitu langkah segera hentikan pemberian obat, lakukan nekropsi, analisis darah dan urin, bandingkan dengan kelompok kontrol dan kelompok dosis lain, evaluasi stabilitas formulasi dan ekspien. Rencana lanjutan yaitu uji dosis, recovery study, uji in vitro, kajian farmakokinetik. Selanjutnya untuk kesimpulannya berdasarkan hasil pengamatannya, uji praklinik obat kanker dapat disimpulkan bahwa obat menunjukkan potensi efek toksik terhadap organ ginjal. Hal ini ditunjukkan oleh adanya penurunan berat badan yang signifikan serta kerusakan jaringan ginjal pada hewan uji setelah 14 hari pemberian obat yang dimungkinkan dengan adanya efek yang pertama adalah toksisitas langsung pada sel ginjal, yang kedua ada akumulasi obat atau metabolit jaringan, yang ketiga ada efek sistemik, yang keempat ada dosis dan formulasi yang kurang tepat. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa toksisitas subkronik pada tahap praklinik memiliki peran penting dalam memastikan keamanan obat sebelum digunakan pada manusia melalui evaluasi yang menyeluruh dan terarah. Resiko efek toksik dapat diminimalkan serta obat yang dikembangkan dapat lebih aman dan efektif. Untuk tahap pengujian klinis selanjutnya, next. Untuk pertanyaan 1, apa yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mengevaluasi lebih lanjut toksisitas tersebut? Yang pertama, melakukan uji toksisitas. Yang kedua, melakukan pemeriksaan histopatologi. Yang ketiga, menganalisis hubungan dosis respon. Yang keempat, melakukan uji reversibilitas toksisitas. Yang keempat, mengevaluasi parameter biokimia darah dan urin. Yang terakhir, jika perlu uji toksisitas pada spesies hewan kedua, misal tikus dan kelinci, untuk memastikan. Next. Untuk pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan NOAEL dan bagaimana menentukan dosis awal yang aman untuk uji klinik? NOAEL adalah tingkat dosis tertinggi dari suatu zat yang tidak menimbulkan efek toksik yang signifikan pada hewan uji. Penentuan dosis awalnya, yang pertama tentukan NOAEL dari hasil uji praklinik, yang kedua konversikan ke human equivalent dose, yang ketiga gunakan faktor keamanan atau safety factor. Next. Pertanyaan ketiga, mengapa evaluasi toksisitas subkronik dan kronik penting dalam pengembangan obat ini? Karena obat anti kanker diberikan dalam jangka waktu lama. Yang kedua, uji subkronik dan kronik bisa mengungkap akumulasi toksik. Yang ketiga, data ini penting untuk menentukan batas aman dosis harian. Yang keempat, tanpa data toksisitas jangka panjang, obat ini tidak bisa lanjut ke uji klinik karena risiko keamanan tinggi pada manusia. Next. Berikut daftar pustaka kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.